Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Widya Maidasari dengan NPM 5021098 dari kelas 5C mata kuliah pengembangan pembelajaran IPSSD dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis kebutuhan pembelajaran IPSSD terhadap muatan PPK pada K13 dan P5 pada IKN. Definisi PPK pada K13 yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh satu, olah hati atau etik, yaitu individu yang memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa. Kedua, olah rasa atau etetis, yaitu individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan kebudayaan. Yang ketiga, olah pikir atau literasi, yaitu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang keempat yaitu olahraga atau kinestetik, yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar atau KD pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti atau KI. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK adalah tanda-tanda yang seharusnya tampak pada seseorang yang telah menguasai suatu kemampuan melakukan sesuatu. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang spesifik, dapat diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan capaian kompetensi dasar atau KD. IPK memerlukan pengetahuan guru tentang kompetensi dasar. Pada kurikulum 2013, kompetensi dasar ada 3 ranah, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan, dan kompetensi dasar sikap spiritual dan sosial. Guru tidak menguasai kompetensi profesionalnya dengan baik, mustahil dapat mengembangkan indikator pencapaian kompetensi IPK. Selanjutnya, definisi P5 pada kurikulum Merdeka. Berdasarkan Kemendikbudristek, proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL. Dapat dikatakan pula bahwa P5 kurikulum Merdeka adalah sistem pembelajaran yang bertujuan mengamati 5 aspek utama, yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Kunci sukses penerapan P5 dalam satuan pendidikan yaitu yang pertama, kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen yang tinggi. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang relevan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, mengembangkan profesional guru. Yang kelima, memahami konsep P5. Yang keenam, mengintegrasi P5 dalam kurikulum pembelajaran. Selanjutnya CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan keterampilan belajar yang dimiliki oleh siswa dan harus diselesaikan setiap tahap. Kurikulum Merdeka sendiri merupakan kurikulum yang dirancang oleh Mendikbud Nadiem Makarim
untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat student-centered learning atau berpusat pada siswa. Isi dari pencapaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu kumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun komprehensif, berbentuk narasi. Pemetaan pencapaian pembelajaran kurikulum Merdeka sesuai pengembangan siswa dalam fase usia. Kemudian, isi dalam capaian pembelajaran kurikulum Merdeka ini mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama, rasional capaian pembelajaran, yang kedua tujuan capaian pembelajaran, yang ketiga karakteristik pembelajaran, yang keempat lingkup capaian pembelajaran, dan yang kelima rumusan capaian pembelajaran atau elemen pencapaian pembelajaran. Selanjutnya ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran atau CP. Fungsi alur pembelajaran atau ATP adalah sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Langkah prosedur cara menyusun ATP. Yang pertama, melakukan analisis CP atau capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya harus dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi akhir. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran pada fase itu. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti, di akhir fase, rumuskan tujuan dengan mempertimbangkan kompetensi yang dicapai, pemahaman dan variasi keterampilan berpikir yang dikuasai peserta didik untuk mencapai tujuan. Yang kelima, setelah tujuan dirumuskan, susun tujuan secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, berdasarkan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Selanjutnya, TP atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyaratan menuju CP atau capaian pembelajaran. Secara operasional, kompetensi tujuan pembelajaran dapat memuat 2 aspek. Yang pertama, kompetensi adalah kemampuan yang dapat diperlihatkan oleh peserta didik atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kerja secara abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.